sifat-sifat koloid. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Putri Safira dari kelas 11 IPA 1. Saya Nazoli dari kelas 11 IPA 1. Saya Nana Horati dari kelas 11 IPA 1. Saya Raffi Rasya dari kelas 11 IPA 1. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Sebelum ke dalam praktikum, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas dan 1 sendok. Kemudian siapkan air, sabun cair, garam, dan kopi. Efek Tyndall. Pertama, siapkan 3 buah gelas lalu tuangkan air dengan takaran yang sama. Yang kedua, masukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas A, lalu aduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan 1 sendok makan sabun cair ke gelas B, lalu aduk hingga merata. Dan yang keempat, masukkan 1 sendok makan bubuk kopi ke gelas C, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, sorotkan cahaya ke masing-masing larutan. Terlihat dari hasilnya, gelas A yang berisikan larutan garam merupakan larutan sejati, cahaya diteruskan. Kemudian gelas B yang berisikan larutan sabun, cahaya dihamburkan. Ini yang dinamakan koloid. Terakhir, pada gelas C yang berisikan larutan kopi, cahaya akan dihamburkan dan partikel terdispensinya terlihat. Inilah yang dinamakan larutan suspensi. Yang kedua, sifat koagulasi. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada pisau, 1 sendok, 1 gelas yang berisikan air, kemudian siapkan susu kental manis coklat dan jeruk nipis. Percobaan kedua yaitu koagulasi. Siapkan 1 buah gelas, kemudian masukkan air ke dalam gelas secukupnya. Tuangkan 1 sendok makan susu kental manis coklat ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata. Kemudian masukkan perasan jeruk nipis ke dalam gelas, lalu aduk hingga merata lagi. Setelah diaduk, susu menjadi menggumpal. Inilah yang dinamakan koagulasi. Yang ketiga yaitu koloid pelindung. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, 3 buah gelas dan 1 buah sendok. Kemudian siapkan larutan garam, minyak goreng, sabun cair, dan kecap. Siapkan 3 buah gelas yang berisikan air dengan takaran yang sama. Tuangkan 3 sendok makan minyak ke dalam masing-masing gelas, lalu aduk hingga merata. Dan seperti inilah larutan yang sudah diaduk. Selanjutnya, tambahkan larutan garam ke dalam gelas A, lalu aduk hingga merata. Lalu, tuangkan 1 sendok makan sabun cair ke dalam gelas B, kemudian aduk hingga merata. Lalu, masukkan 1 sendok makan kecap ke dalam gelas C, kemudian aduk hingga merata. Setelah diaduk, dapat terlihat bahwasannya minyak dalam gelas A dan C tidak dapat menyatu dengan larutannya. Sedangkan pada gelas B, minyak menyatu dengan larutannya. Inilah yang dinamakan dengan koloid pelindung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya koloid adalah campuran zat heterogen antara 2 zat atau lebih yang tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Contoh, santan, sabun, dan mentega.